Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan beberapa kaidah berkaitan tamimah sebagai pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Kaidah yang ke-79, al-qaidatu السابعة والتسعون كل معلق يعتقد فيه جلب خير أو دفع شر فهو التميمة. Setiap yang digantungkan dengan diyakini padanya ada mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, maka dia adalah tamimah. Jadi kaidah ini kaidah yang menyebutkan tentang definisi tamimah yang lengkap, ya. Definisi tamimah adalah kullu mu'allaq, setiap yang digantungkan. Dan ini enggak cukup, ada poin kedua, yu'taqad fihi jalbu khair atau daf'u syarr, ya. Yang mana diyakini di dalamnya ada keyakinan bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, maka bahwa tamimah. Maka di kaidah yang 80-nya, kullu mu'allaq la yuqarinuhu i'tiqadun falaysa bitamimah. Maka berarti setiap yang digantungkan namun tidak diiringi dengan keyakinan tertentu, maka dia bukan tamimah. Bukan tamimah. Kecuali dilarang nanti dalam babnya bab tasyabbuh, ya. Contoh misalnya, ada orang menggantungkan jimat tapi niatnya bukan sebagai jimat, hiasan. Ya tetap nggak boleh, karena yang digantungkan memang jimat, gitu. Ya. Tapi maksudnya kalau ada ayat Quran dia gantung tapi bukan sebagai jimat, ini ayat Quran ini, bukan jimat, maka ini hukumnya termasuk dari perkara yang sebagian ulama melarang, karena Al-Quran jangan dijadikan hiasan. Jadi tidak tasyabuh dengan jimat, karena Al-Quran bukan jimat. Tapi ini tidak ada memang benda jimat digantung untuk hiasan, ya. Rajah-rajah gitu kan bagus bahasa, ada tulisan Arabnya, ya, ada kaligrafinya, tapi itu jimat, itu tasyabuh. Apalagi kalau kita gantungkan, nanti akan orang menimbulkan kecurigaan bahwa kita memang menggantungkan jimat. Tidak boleh dari sisi itu. Jadi setiap yang digantungkan yang tidak diyakini, diikuti dengan keyakinan tertentu, maka bukan jimat. Contoh, ada orang pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, ya. Kalau nggak ada keyakinan itu bukan jimat. Tapi ada keyakinan kalung, cincin dan semisal, maka jimat dia. Dan mu'allaq ini min babil ghalib. Kata-kata mu'allaq ini secara kebanyakan. Ini kebanyakan jimat itu digantung. Tapi tidak mesti harus digantung. Dan boleh dalam mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan kebanyakan. Boleh. Seperti disengat. Disengat secara umum tuh ya oleh kalajengking dan yang semisal. Ya, secara umum. Jadi membawa perkataan kepada ghalib itu boleh. Contoh misalnya disebutkan Nabi bersafar, Nabi melakukan perjalanan, maka kita katakan ya perjalanan unta. Kalau Nabi mengatakan misalnya malaikat jarak antara pundak dengan telinganya itu 700 perjalanan, itu 700 tahun perjalanan itu apa maksudnya? Naik mobil, pesawat, kereta? Al-jawab, ghalibnya Nabi di zaman itu pakai apa? Maka itu yang dimaksud oleh Nabi. Karena Nabi belum pernah melihat pesawat, Nabi belum pernah melihat kereta api atau yang semisal. Maka kalau Nabi bersabda 700 tahun perjalanan jarak antara pundak ke telinganya malaikat, itu berarti menunjukkan kita bawa kepada perjalanan ya di ghalibnya beliau. Itu. Jadi kullu mu'allaq tidak harus digantung saja, bisa ditempel, bisa dipakai, bisa dikenakan, bisa dililitkan, bisa dipendam. Semua bisa dipendam di bawah tanah, dan itu juga yang banyak justru.
Ya, itu namanya tetap disebut tamimah kalau diyakini. Kalau tidak diyakini maka bukan disebut tamimah. Taib, kaidah yang berikutnya, kullu mu'allaq yu'taqadu fihi asarun wahmiyun. Nah ini, setiap yang digantungkan, yang diyakini padanya ada pengaruh, namun pengaruh wahmi, pengaruh khayali, maka pengaruh wahmi, pengaruh khayali, maka itu tamimah. Diyakini ada pengaruh, tapi pengaruhnya pengaruh wahmiyun. Wahmi itu sifatnya dugaan, khayali, khayalan, fahuwa tamimah. Contoh, menggantungkan tamimah, diyakini dia bisa mendatangkan rizki. Itu pengaruh rizki ini wahmi, tidak hakiki, khayalan saja. Ya. Cuman kok bisa terjadi ya? Bisa jadi memang rezekinya jadi lancar, itu istidraj. Istidraj dari Allah agar orang tambah sesat, naudzubillah. Bahkan bahaya kalau jimatnya malah manjur, bahaya, jadi orang ketergantungan betul. Kalau nempel jimat malah tidak manjur, itu syukur-syukur bisa jadi taubat gara-gara itu. Allah pakai jimat, nggak pakai jimat foto aja surah masih dibuang akhirnya. Justru kalau manjur itu yang repot. Ya. Jadi setiap yang digantungkan diyakini ada pengaruh, namun pengaruh wahmiyun khayaliyun fahuwa tamimah. Sebaliknya berarti kaidah berikutnya, kullu mu'allaq yu'taqad fihi asarun hakiki. Setiap yang digantungkan, yang diyakini dia memiliki pengaruh hakiki, waqi, nyata. Contoh, pakai gelang, pakai kalung, pengaruhnya nyata apa? Berhias, jelas kan? Tambah cantik, istri kita tambah cantik, itu pengaruh hakiki. Ini bukan tamimah. Tapi kalau kalung dipakai dengan keyakinan pengaruhnya itu adalah untuk nolak rezeki, nolak bala, datangkan rezeki, itu lain. Itu tamimah. Kalau ini enggak, pengaruhnya hakiki, waqi'i, falaysa bitamimah. Maka para ikhwan, pakai gelang magnetik ya, atau infrared lah apa namanya yang dari Cina itu, kalau pengaruhnya memang hakiki enggak masalah, itu bukan jimat. Jelas ya, misalnya gelang ini dalam radius berapa di kulit kita misalnya menyembuhkan apa gitu, rematik jadi sembuh misalnya, dan itu nyata, itu bukan jimat, boleh. Tapi Syekh bin Baz melarang itu karena pengaruhnya itu tidak nyata, hanya dugaan gitu, karena belum dibuktikan secara pembuktian eksperimen ya di di dunia medis. Tapi kalau Panadol nyata itu karena bisa dibuktikan. Ya. Jadi kullu mu'allaq yu'taqad fihi asarun hakiki waqi'i falaysa bitamimah. Yang berikutnya al-qaidatu as-salisatu wa thamanun asaru tamaim khayaliyun wahmiyun dhoniyun. Pengaruh tamimah itu pengaruh yang tidak nyata, tapi khayalan, dugaan, persangkaan. Jadi tidak benar, nolak bala itu tidak benar. Mendatangkan rezeki juga enggak benar, itu khayalan aja, dugaan saja. Tipu daya syaitan. Jelas ya? Baik. Kaidah terakhir tentang tamimah, at-tamaim syirkun asghar asalatan wa takunu akbara idza taqada annaha al-fa'ilatu bidzatiha. Tamimah itu syirik kecil pada asalnya, namun berubah jadi besar apabila diyakini dia adalah al-fa'ilatu bidzatiha, yakni berpengaruh dengan sendirinya, yakni tanpa izin Allah. Maka ini syirik akbar dalam rububiyah. Syirik akbar dalam hal apa ini? Menggantungkan jimat itu bisa jadi syirik akbar dalam hal apa? Rububiyah atau uluhiyah? Gimana? Berbuat gitu loh. Berbuat menyembuhkan, mendatangkan rezeki, itu berbuat perbuatan, itu rububiyah. Ya, rububiyah. Baik. Nah, masuk kaidah berikut. Al-qaidah fi bab tatayyur. Al-aslu fi tatayyur al-mamnu. Ya, perlu Anda sampaikan ya, Syekh Walid yang nulis kaidah ini, Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan, itu beliau seorang alim di Riyadh di Saudi Arabia, di Dalim. Dia murid Syekh bin Baz rahimahullah taala, dan juga kitabnya direkomendasi oleh Syekh Abdul Aziz
Ar-Razihi, dan Syekh Abdul Aziz Razi dan antara murid senior Syekh bin Baz. Ya, jadi cuman beliau ini memang di video, ada video lama ya, beliau seolah-olah mengatakan kepada para penuntut ilmu, kalian jangan celak-celak ulama. Ya, dipujilah ulama-ulama hizbi ya. Nah ini sebenarnya fitnah. Jadi Syekh sendiri menyatakan ia orang-orang sesat seperti Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Hanya beliau sampaikan ini ketika para penuntut ilmu pemula sudah disibukkan dengan tahdir-tahdir, padahal dasar-dasar ilmu, dasar-dasar akidah saja mereka masih lemah gitu. Akhirnya Syekh marah, sudah kalian jangan disibukkan tahdir ulama, hati-hati dengan ulama, jangan sampai nanti keliru, yang ulama tidak salah terkena tahdir pula. Yang kedua ya kawan, tahdir nih para ulama, sesama ulama tahdir juga khilaf. Misalnya apalagi Syekh dari Mesir siapa? Syekh Muhammad Said Ruslan ya, kadang mentahdir. Syekh di Saudi lagi Syekh Abdul Aziz Ar-Rais bin Rais ya. Ar-Rais itu juga kadang-kadang mereka khilaf mentahdir si fulan atau seorang ulama ditahdir, mereka juga khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang ini mentahdir, yang ini malah mentazkiyah. Artinya ya kawan, kita jangan tersibukkan dengan hal seperti itu. Yang penting kita tahu seperti Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan ini, video-video yang lain beliau justru mencela ikhwanul muslimin, melarang ya, bahkan mencela ulama-ulama yang tokoh mereka seperti Sayyid Qutb dan semisalnya. Beliau juga bagaimana prinsip dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ya, bagaimana prinsip kepada para penguasa. Ini sangat keras sekali beliau tentang mengharamkan demo dan semisal. Sementara mereka yang ulama-ulama ikhwanul muslimin kan membolehkan demo dan semisalnya. Jadi intinya kita lihat dari karya-karya beliau, dan beliau juga direkomendasi oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, seorang ulama senior murid dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Intinya terkadang tahdir itu dari ulama ada khilaf gitu ya kawan. Kadang-kadang apalagi ada ulama ya, para masyayikh, bukan ulama masyayikh kita ini, ada yang terlalu mutasyaddid dalam mentahdir. Ya ada yang kekar seperti diantaranya Syekh Abdul Aziz Rais. Demikian pula Syekh yang dari Mesir, Syekh Muhammad ibn Ruslan hafizahullah. Semuanya ulama kita, semuanya masyayikh kita. Ya. Baik, kita lanjut. Al-qaidah allati ba'daha, al-qaidatu kam as-sabi'atu wa thamanun, al-aslu fi at-tatayyur al-man'u. Hukum asal tatayyur terlarang. Wa yahkum alaihi ahlu sunnah bi annahu syirkun akbar. Perhatikan, ini koma lo ya. Syirkun akbar itu koma. Dan ahli sunnah menghukumi tatayyur itu syirik akbar. Koma tapi ini i'taqada, kalau meyakini annama tatayyar bihi wal fa'ilu bidati. Apabila diyakini bahwa yang dia anggap mendatangkan sial itu ya, pelaku dengan sendirinya. Berarti sama dengan masalah tamimah tadi. Tatayyur hukum asalnya syirik asghar. Ya, syirik asghar. Cuman bisa menjadi syirik akbar kalau apa? Meyakini yang dia anggap sial itu sebagai pelaku. Misalnya dia menganggap sial kepada angka 13. Yang membuat serat rezeki itu memang angka 13-nya, bukan Allah. Nah, itu syirkun akbar. Sama syirik dalam rububiyah berarti. Namun wa in i'taqadahu mujarrada sababin, namun jika meyakini hanya sekedar sebab, maka fasyirkun asgharu, maka dia syiriknya syirik kecil. Jelas ya? Taib. Tatayyur ya ikhwan, secara bahasa diambil, dia tuh masdar, kata dasar dari tatayyara, ya tatayyaru tatayyuran. Secara bahasa begitu. Masdar dari tatayyara, ya tatayyaru tatayyuran. Ya. Dan bisa diambil dari kata juga sebagai kata tiarah
atau tayyur, atau dengan ungkapan lain tiyarah, toknya di kasrah, tiyarah. Boleh juga at-tiyarah toknya di kasrah, tiyarah ya. Kalau tiyarah dia masdar tatayyur. Dan apa arti tatayyur? Arti tatayyur dia muhawalatu berusaha, ma'rifatil khair, mengetahui kebaikan, wasyarri atau kejelekan, bidilalati at-tayr, dengan menggunakan petunjuk burung. Ulangi, apa itu tatayyur? Tatayyur itu muhawalatu ma'rifatil khairi wasyarr bidilalati at-tayr, berusaha untuk mengetahui kebaikan keburukan dengan menggunakan petunjuk burung. Maka diambil dari kata tayr. Ini upaya mengetahui kebaikan dan keburukan melalui tanda-tanda burung, dalil petunjuk burung. Ya. Itu secara bahasa begitu makna tatayyur. Namun secara istilah syariat kita, apa itu tatayyur dalam bahasan kita, para ikhwan? Dia at-tasya'um, merasa sial, tasya'um. Dengan apa? Bimasmu'in, dengan sesuatu yang didengar, au mar'iyyin, atau sesuatu yang dilihat, au ma'lumin, atau sesuatu yang diketahui. Tiga, didengar, dilihat, atau diketahui. Kalau didengar ya seperti suara burung gagak ya. Kalau dilihat seperti ya ular atau antum apa di masyarakat. Karena negeri kita negeri tatayyur, ikhwan. Negeri kita nih darurat tatayyur. Ada orang nggak jadi kawin gara-gara jodoh calon pengantin laki perempuan dilihat dulu tanggalnya. Oh, nggak pas ini, nggak jadi kawin. Nah, itu tatayyur. Nah, kalau itu dengan apa tuh? Angka berarti. Ya, berarti dengan au ma'lumin. Di kita tidak ada hotel lantai 4, enggak ada. Jadi dari lantai 3 langsung 5 coba. Ya itu lantai 4, cuman enggak ditulis 4 gitu, enggak mau langsung 5. Kenapa? Sial. Lantai 13 enggak ada. Cuma di Saudi yang ada. Kalau antum rindu ingin lihat hotel lantai 4 ke Saudi. Kalau antum ingin lihat hotel lantai 15, itu berapa? 13. Nomor rumah 13 di Saudi ada. Karena di Saudi secara umum orang-orang bertauhid, tidak mau berbuat syirik seperti itu. Tatayyur. Jelas ya? Dengan sesuatu yang diketahui. Termasuk rebo wekasan itu kan tatayyur dengan waktu yang diketahui, berarti waktu. Rabu hari, yakni Rabu akhir wekasan itu Rabu akhir di bulan Rajab. Diyakini sial. Turun 5.000 bala. Ini tatayyur, syirik kecil. Tapi pada asalnya biasanya nanti berbuat bid'ah dengan cara tolaknya dengan sholat. Sholat tolak bala, rebo wekasan. Jadi double dosanya. Dosa syirik kecil tatayyur, lalu dosa bid'ah lagi. Begitu memang beriringan, dan setan senang. Ya, setan senang sama Wahabi. Yang senang setan sama Wahabi katanya gitu. Kalau Wahabi benci lah, masa senang? Wahabi benci dengan hal seperti itu. Tapi berjamaah. Contohnya fakal asma wal alfad wal azman wal biqa'. Seperti nama, ucapan, waktu atau tempat. Ya. Yang antum kenal apa di Indonesia ini biasanya? Selain angka 13 atau mendengar burung gagak ya di atap rumah. Apalagi ikhwan? Kalau mendengar apa? Betul, tusuk sate. Jadi kalau rumah tusuk sate pada nggak mau beli. Iya nih sate beneran. Baik.
Terus ada lagi kalau lihat jenazah, katanya lagi jalan lihat jenazah itu buat sial, maka buang sialnya lemparkan uang receh. Ya, tolak sedekah jangan gitu ya, sedekah yang banyak kalau tolak bala. Tapi juga meyakini bala nggak boleh. Ya, dan yang semisal ya. Tapi hukum tatayur sekarang. Apa hukum tatayur? Al aslu fi tatayur anahu syirkun asghar. Kenapa syirik kecil? Kenapa dihukumi syirik kecil? Antum harus punya kaidah. Kenapa di syirik kecil? Kenapa jimat syirik kecil, tatayur syirik kecil? Catat, li'annahu min babit ittikhadis sabab. Li'annahu min babit ittikhadis sababin. Lam yaj'alhu syari' sababan. Li'annahu min babit ittikhadis sabab. Karena menggunakan sebab-sebab yang tidak ditetapkan sebab itu oleh syariat. Jadi setiap perkara ya kawan dijadikan sebab padahal sebab tidak ditetapkan oleh syariat, ya jemaah, itu namanya syirik kecil. Syirik kecil itu semuanya. Menjadikan sebab kesembuhan kepada dokter itu bukan syirik, karena dokter memang sebab kesembuhan. Apa dalilnya? Dalil tajrubah. Menetapkan sebab kesembuhan kepada habatus sauda itu bukan syirik. Bahkan itu disyariatkan karena ada dalilnya gitu loh. Tapi menetapkan kesembuhan kepada batunya si ponari misalnya atau batu akik, maka itu syirik, dan syiriknya syirik kecil karena menjadikan batu akik ini sebagai sebab. Tapi kalau batu akik yang menyembuhkan syirik. Kalau batu aki yang meyakini yang menyembuhkan syirik akbar. Jadi hukum tatayur al aslu syirkun asghar. Berarti tatayur bisa dua hukum sebenarnya dalam kaidah kita. Ya ikhwan. Yang pertama apa? Syirkun akbar. Kapan tatayur hukum syirik akbar? Jika diyakini ya yang dianggap sial tersebut berpengaruh dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka syirkun akbar fi babir rububiyah. Wa al-qismus tsani syirkun asghar, ya idza kana ya'taqid fiha anna sababun, sebab. Kenapa disebut syirik menjadikan sebab? Karena enggak ada dalilnya dia sebagai sebab. Dan dalil sebab itu dua, satu dalil agama syariat, yang kedua dalil tajrubah, dalil kauni secara uji coba dan bisa dibuktikan. Contohnya Panadol. Panadol itu dalilnya bukan agama, bukan syariat, tapi habatus sauda syariat. Nantum supaya paham, Panadol dan habatus sauda itu sama-sama sebab. Cuman Panadol penetap ini bukan di masjid loh ya ngomong iklan Panadol ya. Apa selain Panadol apa? Supaya antum paham aja Panadol. Apa antum yang tahunya obat apa? Paracetamol. Paracetamol itu penetapan sebabnya kauni, tajrubah, qadari. Adapun habatus sauda syar'i. Karena ada hadisnya, gitu loh kawan. Madu itu syar'i sebab kesembuhan karena ada ayatnya Al-Qur'an. Tapi daun apa jemaah? Gaya apa daun salam? Sembuh apa? Daun kelor apa? Sembuh apa? Pokoknya kalau bisa dibuktikan gitu ya, lengkuas kah apakah? Makanya jangan sampai loh dikit-dikit pengobatan nabi. Kalau nabi itu yang memang dasarnya itu syar'i seperti habatus sauda, itu memang pengobatan nabi. Tapi kalau daun salam, tidak ada, Nabi nggak pernah ngomong ada daun salam. Tapi mungkin tajrubah ya, diuji coba para herbalis cocok dan sembuh, atau para medis tenaga dokter ya, itu baru bisa. Nah kalau tidak secara kauni dalilnya ada, tidak secara syar'i, maka jatuh kepada syirik kecil. Ya jelas sama ya. Berikut ilaj man waqa'a fit tiarah. Terapi orang yang jatuh kepada tiarah. Ada dua terapi. Terapi yang pertama ilajun qauli, terapi dengan doa atau perkataan atau ucapan, yaitu al-yaqul, untuk membaca Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta.
Jadi kalau orang jatuh kepada tiarah, antum misalnya pas beli rumah dapat nomor 13. Waduh, nomor 13 iki piye iki? Obati itu. Antum ada perasaan tidak enak toh? Mesti. Karena di masyarakat begitu gitu deh kawan. Ya, antum kalau pas beli rumah nomornya 13, gimana sikap antum? Adalah perasaan itu. Antum tengah malam dengar suara burung gagak, malam. Anda gak perasaan sedikit? Nah, ada. Nah, cara menghilangkannya dua terapi. Yang pertama, ilajun qawli, dengan membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak datang kebaikan kecuali darimu, dan tidak datang juga, tidak menolak kejelekan kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Atau doa yang lain, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya. Taib, dua itu ya, boleh pilih. Boleh nggak kalau dibaca dua-duanya? Boleh, karena kaedahnya apa, ikhwan? Ibadah yang datang beraneka ragam macamnya, maka baca semuanya, amalkan semuanya di waktu yang berbeda. Kalau tidak bisa satu waktu, kalau bisa satu waktu, baca semuanya di satu waktu. Contoh zikir pagi petang, baca semua di satu waktu boleh. Zikir ba'da shalah, termasuk ini doa tiarah ini, baca semuanya nggak apa-apa. Milih juga boleh, nggak masalah. Taib. As-tsani ilajun fi'li, yang kedua pengobatan dengan amal perbuatan, yaitu perbuatan hati. Wa huwa an yatawakkal 'ala Allah. Perbuatan di sini maksudnya perbuatan hati, ikhwan. Kalau antum jatuh kepada tiara, maka setelah antum baca doa tadi, yang kedua tawakal antum kepada Allah. Ya. Maka tadi kan doa tadi itu juga menggiring kita loh untuk meyakini hal itu kan. La tayra ila tayruka, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah kau ciptakan. Bukan burung gagak ya Allah, bukan. Burung gagak makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi apa kalau ilaj fi'linya? Yang pertama an yatawakkal 'ala Allah. Ya. Terus wala tarudduhu tiyaratu amma azama alaihi. Terus yang kedua ya ikhwan, jangan antum terhalang dari niat awal dengan sebab tatayur tersebut. Misalnya antum beli rumah sampai akhirnya nggak jadi, nggak boleh. Lanjut, tapi baca dulu ini doa dan tanamkan ketawakalan kita. Kalau ada orang sampai balik lagi, tapi kalau antum nggak jadi beli rumah yang angkanya 13, kalau nggak jadi karena uangnya ndak cair, ya ndak apa-apa. Ini nggak jadinya karena memang ada perasaan takut sial. Makanya para ulama, la tarudduh tiarah, jangan dibiarkan tiarah tadi, apa aja ikhwan? Tarudduhu amma azama alaihi. Yang menghalangi dari niat yang telah tetapkan, min ikdamin au ihjamin, baik untuk melakukan atau meninggalkan. Jangan sampai nggak jadi ya gara-gara tiarah tersebut. Taib, kenapa at-tiarah menafikan tauhid? Al-jawab dari dua sisi. Kenapa haramnya itu loh? Dan menafikan tauhid. Menafikan tauhid, yani menafikan kesempurnaan tauhid kalau itu syirik kecil. Tapi kalau syirik akbar, yang menghilangkan tauhid. Kalau syirik yang syirik akbar. Dari dua sisi. Yang pertama, annal mutatayyira qata'a tawakkulahu 'ala Allah. Karena orang yang melakukan tatayur telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Wa'tamada 'ala ghairihi, dan dia berpegang kepada selain Allah. Ini sisi yang pertama, sehingga rusak tauhidnya. Yang kedua, segi yang kedua, kenapa orang yang bertatayur itu menghilangkan tauhid, menafikan tauhid?
Cuma nanti ingat ya, menafikan ini dua, menafikan pokok tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Tapi yang jelas menafikan tauhid. Yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Karena dia menggantungkan dirinya pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat atau pengaruh nyata. Karena dia telah menggantungkan pada sesuatu, dirinya pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Baik. Berarti para ikhwan yang ditolak ukur seorang jatuh kepada tatayur itu apa? Ketika dia membatalkan sesuatu yang sudah dia tekadkan dengan sebab tatayur tadi, atau melakukan sesuatu yang dia sudah tidak, jadi menganggap ini kalau tidak jadi malah sial, sehingga harus melangkah. Ini imma menghentikan atau melanjutkan dengan sebab tatayur. Cuman rata-rata memberhentikan ya jamaah ya. Rata-rata gitu kan. Pas lihat angka 13 nggak jadi beli rumah. Pas lihat ada apa gitu, melihat ular di tengah jalan nggak jadi safar. Pas jatuh hari Sabtu atau hari apa nggak jadi safar, nggak jadi kawin, nggak jadi bangun rumah dan seterusnya. Taib. Al-qaidah fi babir ruqyah. Kita akan bahas agak panjang masalah ruqyah jemaah ya. Mungkin sampai beberapa pertemuan, ya 2 pertemuan lah mungkin. Kita bahas ruqyah ini agak panjang. Taib. Ya ini sekalian membahas dengan ma yata'allaq bi ruqyah, juga membahas masalah-masalah yang ada kaitan dengan ruqyah. Termasuk kita bahas juga masalah sihir dan semisal, karena itu bagian dari ruqyah, yakni menghilangkan sihir dan seterusnya. Taib. Al-qaidah taqul la takunu ruqyatu syar'iyatan. Ruqyah itu tidak dimasukkan kategori ruqyah syar'iyah illa in kanat, kecuali apabila. Jadi ini pembahasan tentang syarat ruqyah syar'i. In kanat bi kalamillah, apabila meruqyah dengan kalam Allah Al-Qur'an, wal ad'iyah, dan doa-doa, wat ta'widzat, dan perlindungan-perlindungan al-mubah yang dibolehkan. Yani maksudnya doa dan perlindungan yang dibolehkan. Wa bilisanil arabi ma'atiqad annaha mujarradu sabab minal asbab. Dan yang ketiga dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab. Nanti akan kita bahas, para ulama ada yang menambahkan syarat, dan juga ada di antara pembahasan para ulama tidak harus dengan berbahasa Arab, tapi bahasa yang dipahami. Namun mu'allif di sini mengatakan dengan lisan Arabi, maksudnya lisan yang dipahami. Lalu tambahkan ma'tiqadi, dengan keyakinan annaha mujarradu sababin minal asbab, bahwa ruqyah hanya sebab di antara sebab yang disyariatkan. Maka bisa syirik akbar loh Pak, kalau ada orang meyakini sembuh itu yang menyembuhkan ruqyah. Masya Allah ya. Bisa syirik. Makanya harus ditanamkan. Antum sebelum meruqyah orang, tanamkan bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, ruqyah hanya sebab. Harus tanamkan itu. Baik, apa itu ruqyah? Ruqyah itu at-ta'wid, upaya perlindungan bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, wal ad'iyati nabawiyyah wal adhkar. Ya. Perlindungan dan penyembuhan ya, atau penyembuhan dengan membaca ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Nabi, wal adhkar, dan zikir-zikir ya. Lihifdi as-sihha, untuk menjaga kesehatan, dan daf'il marad, atau menolak penyakit. Dan ini yang namanya ruqyah syar'iyah. Jadi intinya ruqyah itu adalah ikhwan, bacaan-bacaan ayat Quran, zikir-zikir, doa-doa yang sahih, yang tujuannya untuk menjaga kesehatan, menghilangkan penyakit, nolak bala, dan semisalnya. Ruqyah terbagi 2. Ar-ruqyatu qismani. Pertama ruqyah syar'iyah ya,
yaitu apabila dengan ayat-ayat Quran, doa-doa, zikir-zikir yang dibolehkan. Dan yang kedua, ruqyatun muharramah, ruqyah yang haram, yaitu ruqyah yang ada pelanggaran-pelanggaran dalam lafaz-lafaznya atau penggunaannya, seperti minta pertolongan kepada jin dan semisal. Ya. Hukum ruqyah, ikhwan, ar-ruqyah mimma laysa fi syirkun wala ma'siyah, ruqyah yang tidak terdapat kemaksiatan dan kesyirikan, ya, maka masyru'atun, disyariatkan dengan dalil dari sunnah. Apa dalilnya dari sunnah? Seperti ada hadis dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW melihat ada budak perempuan ya di rumahnya Ummu Salamah, yang mana Nabi melihat di wajahnya budak ini ada saf'ah, ini kayak tanda di wajah gitu, tanda kayak legam atau tanda hitam dan semisal, ada tanda itu. Lalu Nabi mengatakan, istarqu laha, ruqyah dia, katanya, mintalah, ya, istarqu, mintalah ruqyah untuk dia. Tuh, Nabi memerintahkan minta ruqyah tapi untuk dia. Fa inna biha nadhrah, karena orang ini atau budak ini, kata Nabi, bisa jadi ada pengaruh nadhrah. Nadhrah itu pengaruh ain. Gitu. Di sini Nabi perintahkan untuk minta diruqyah untuk anak itu. Dalam hadis yang lain juga Nabi pernah ketika ditanya oleh para sahabat, kata para sahabat, kunna narqi fil jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Kami dulu di zaman jahiliyah biasa meruqyah. Jadi ruqyah sudah dikenal di zaman dahulu sebelum Islam. Jadi menjampai-jampai orang sakit itu sudah biasa. Lalu bertanya para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana ruqyah menurut engkau? Maka apa kata Nabi? A'ridu alayya ruqakum, perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa biruqa, tidak mengapa dengan ruqyah malam takun fihi syirkun atau malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan. Berarti dalil ini menunjukkan boleh, hukum asalnya itu memang disyariatkan. Berarti boleh meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Dan sepakat imam yang 4 pun ruqyah jaizah. Jangan sampai gitu loh, ada orang sakit dibacakan ayat Quran itu disebut bid'ah, itu jangan sampai. Karena ada saja yang ngomong begitu tuh. Jadi ruqyah jaizah, wa hada bi ittifaq a'immatil arba'ah, Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, ya. Bahkan dinukil adanya ijma tentang bolehnya ini. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, rukhisa fil hummati wan namlati wal ain, diberi keringanan untuk meruqyah pada penyakit demam atau penyakit namlah. Namlah itu semacam penyakit kulit, ya. Wal ain, dan juga ain, pengaruh buruk dari mata jahat, ain. Nanti akan kita bahas tentang ain itu, coba. Jadi ruqyah itu ternyata bukan hanya penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit batin, tapi jelas penyakit gatal, penyakit kulit, penyakit demam, ya jemaah. Karena ya ikhwan, penyakit-penyakit yang ada walaupun kasat matanya ini penyakit-penyakit lahir, ya, tapi kan bisa jadi faktornya karena sebab ain. Sebab ain sehingga dia sakit gitu loh. Maka ketika diruqyah, Allah beri kesembuhan. Ya. Dan juga Allah berkuasa. Allah berkuasa. Buktinya yang disengat kalajengking itu diruqyah. Padahal sengatan kalajengking kan apa itu? Penyakit dohir, ya kan? Penyakit dohir. Jadi ruqyah bukan hanya kesurupan saja. Dan ini kita praktekkan. Di antara bentuk mahjur terhadap Quran, menjauhi Quran, adalah ketika sakit nggak mau meruqyah dengan Quran. Mahjur itu. Masya Allah, orang semangat baca Quran tiap hari mungkin, tapi kalau sakit tidak pernah ruqyah. Kenapa? Dia bagus baca Quran, maka ruqyah. Istri antum sakit, ruqyah. Anak antum sakit, ruqyah. Ya, biasakan.
Dan banyak hadis-hadis yang lain. Seperti ada hadis Jabir di sini, kana li khalun yarqi minal aqrab. Saya punya paman yang suka meruqyah dari sengatan kalajengking. Ya kan? Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir ruqa. Lalu Nabi melarang ruqyah. Qala fa'atahu. Lalu paman saya, kata Jabir, datang kepada Rasul beliau. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, innaka nahaita 'anir ruqa. Ya Rasul, engkau larang ruqyah. Wa ana arqi minal aqrab, dan saya meruqyah kalau disengat kalajengking atau yang semisal. Faqala, apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Enggak apa-apa, kata Nabi. Siapa yang di antara kalian mampu memberi manfaat kepada orang lain, menyembuhkan, yakni pamannya Jabir ini tukang gitu meruqyah. Orang kena sengat kala di ruqyah sembuh. Kata Nabi, tidak. Siapa yang nanti mampu memberi manfaat, lakukan, kata Nabi. Berarti yang dilarang Nabi ruqyah yang bagaimana? Yang mengandung apa? Kesyirikan tadi. Maka kalau ada hadis melarang, Nabi melarang ruqyah, itu maksudnya yang mengandung kesyirikan. Kalau tidak, maka dibolehkan. Ya. Tapi sekarang syarat ruqyah dan syarat ar-raqi. Ar-raqi yani bukan Roqiyah, bukan nama orang. Ar-raqi orang yang meruqyah. Syarat ruqyah dan orang yang meruqyah, atau syarat ruqyah dan peruqyah. Kita bahas secara detail dari kaidah yang disampaikan oleh muallif hafizahullah. Jadi para ulama mensyaratkan ruqyah yaitu dengan beberapa syarat yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Asyaratul awal yang pertama, an takuna bil Qur'an atau bi dzikrillah ta'ala wa bil ad'iyatil masyru'ah. Yang pertama, sebagaimana disebutkan mu'alif ya, dengan Quran atau zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan. Kata Imam Ibn Abdul Bar, la'alam khilafan bainal ulama fi zawaj ar-ruqyah min al-'ain aw al-humma wa hiya ladghatul aqrab. Ya. Tidak ada khilaf para ulama, kata beliau, bolehnya ruqyah karena sebab dari ain atau karena humma, karena demam, sengatan kala ya. Wa hiya ladghatul aqrab, sengatan kalajengking. Wa makana mithla yang semisalnya. Namun idza kanat ruqyah bi asma'illah wa mimma yajuzu ruqa bihi, selama dengan nama-nama Allah atau yang diperbolehkan untuk meruqyah. Yani dengan ayat Quran atau yang semisal. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an takun bil lughatil arabiyyah lil qadir 'alaiha, dengan bahasa Arab bagi yang mampu ya. Fala yahilu lahu ayyarqiya bil lughatin la ya'rifuha, dan tidak boleh, tidak halal, dia tidak boleh meruqyah dengan bahasa yang tidak paham, yang dianya tidak paham. Seperti kayak mantra-mantra dia nggak paham apa maknanya ya. Termasuk dengan bahasa dia yang dia pahami ya, walaupun bukan bahasa Arab. Jadi tidak harus berbahasa Arab. Asyartu salis yang ketiga, an ya'taqid ar-raqi wal marqi, yang meruqyah dan yang diruqyah hendaklah meyakini anna ruqyah mujarrad sabab, bahwa ruqyah hanya sekedar sebab. Yani la tu'assiru illa bi'idniha atau bi'idnillah, yang mana tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka terkadang ruqyah enggak sembuh ya karena Allah enggak mengizinkan. Selesai. Kalau sudah begitu kan enggak kecewa juga. Kalau sudah kita tanamkan itu, tidak akan kecewa ketika tidak sembuh, karena berarti Allah tidak mengizinkan.
Baik, berikutnya waktu ruqyah. Waktu meruqyah. Laisa hunaka waqtun muayyanun laha. Meruqyah tidak ada waktu khusus. Bal tajuz fi ay waqtin min lailin aw nahar, tapi boleh kapanpun, siang ataupun malam, boleh ya. Akan tetapi law taharra biha ba'd awqatil ijabah, tapi kalau meruqyah memilih di waktu-waktu yang mustajab seperti di sepertiga yang akhir, maka fa huwa hasan insyaallah, maka itu boleh insyaallah, baik. Karena ruqyah itu babnya bab doa kan? Ruqyah itu kan doa. Namun di waktu-waktu mustajab dia baik, tapi tidak harus, kan itu tadi dikatakan. Berikutnya, fadlu ruqyah, keutamaan ruqyah. Ruqyah itu apabila ruqyah dari Al-Quran, ya kan, atau doa-doa yang disyariatkan, maka bermanfaat banyak sekali faedahnya. Di antara yang pertama, dia ibadah, mendapatkan pahala baca Quran. Yang kedua, syifaun minad da', bisa sembuh penyakit apabila terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Dan ini bentuk mengamalkan sunnah Nabi, karena Nabi SAW meruqyah diri sendiri beliau kalau sakit, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu kalau sakit beliau meruqyah sendiri. Karena Rasul SAW idza ishtaka, Nabi itu kalau sakit beliau meruqyah sendiri, ya. Dan ketika sakitnya parah, maka aku yang meruqyahnya, kata Aisyah. Aku baca di tangan beliau dan diusapkan tangan beliau ke jasadnya beliau oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak fadilahnya. Dia ibadah yang pertama, yang kedua sembuh dari penyakit, yang ketiga ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya jihatur ruqyah, arah ruqyah atau aspek ruqyah ada 4, ya, ada 4. Tanqasimu ila arba'ati aqsam, ada 4 macam. Yang pertama ruqyatun nafsi, meruqyah diri sendiri. Itu seperti yang dipraktikkan Nabi tadi. Kata Aisyah, Nabi idza ishtaka yaqra ala nafsihi. Nabi kalau sakit beliau meruqyah sendiri bil muawwidzat, dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-muawwidzat. Wa yanfusu, dan beliau meniupnya. Falamma istada wajhuhu, ketika beliau parah sakitnya, enggak bisa gerak beliau, kuntu aqra alaihi, aku yang baca, kata Aisyah. Masya Allah ya, menunjukkan perbuatan para salaf, kebiasaan meruqyah antar keluarga. Coba antum tidak pernah praktekkan, kalau sakit langsung dokter, ruqyah. Jangan ruqyah itu dijadikan alternatif kalau sudah nggak sembuh di dokter. Jangan, ruqyah dulu, jangan ke dokter dulu. Apalagi kalau cuman ya belek-belek sedikit. Kadang-kadang kata para ulama, kalau kita sakit-sakit dikit aja yang tidak membahayakan, nggak usah ke dokter, nggak usah berobat, ya. Sebagai bentuk kekuatan tawakal kita. Karena masalah berobat itu oleh ulama ada yang diperinci, ya kawan. Jadi jangan dikit. Kalau ruqyah tidak masalah, ruqyah sakit ruqyah. Lalu kata Aisyah, wa amsahu biyadihi raja barakatiha. Lalu aku usapkan tangan beliau itu ke wajah, ke jasadnya beliau, berharap berkah. Jadi keberkahan jasad Nabi. Saya baca
apa ya, kayak semacam konten gitu. Jadi peninggalan Nabi itu justru ngumpulnya itu di Indonesia, ikhwan. Bukan di Mekah Madinah, di Indonesia. Rambut Nabi Indonesia, sendal Nabi di Indonesia. Yang mengherankan lagi, anak cucu Nabi di Indonesia ngumpulnya. Di Mekah Madinah nggak ada yang kenal istilah ada Habib di Mekah Madinah. Di Indonesia ngumpulnya. Yaitu lewatlah di beranda gitu kemarin saya lihat. Jadi memang jasad Nabi berkah, ya. Air liur Nabi berkah, keringat Nabi berkah, dan banyak para sahabat di zaman beliau, dan beliau biarkan, ya. Dan ini sudah kita bahas di bab tabaruk. Insyaallah nanti akan kita bahas juga di bab tabaruk insyaallah. Taib. Jadi ini yang pertama ya, ruqyatun nafs. Dalil yang lain, sahabat Utsman bin Abil As As-Saqafi ketika sakit dia, sejak masuk Islam dia katanya sakit, tidak hilang-hilang badannya itu. Lalu ngadu kepada Nabi. Maka Nabi tidak meruqyahnya, tapi Nabi suruh dia ruqyah sendiri. Kata Nabi, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadika." Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat badanmu yang sakit, wa qul, lalu baca bismillah 3 kali, wa qul 7 marat, lalu baca 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru, 7 kali. Jadi total berapa? Bismillah. Dan bismillahnya cuma bismillah saja. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Itu jadi letakkan di badan yang sakit. Antum sakit dada, di dada letakkan. Antum sakit mata, di mata letakkan. Baca. Yang kedua, ruqyatul ghair, meruqyah orang lain. Ini boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan hadza ya nu' minal ihsan. Ini bentuk berbuat kebaikan kepada orang. Jadi kalau ada orang sakit ya ikhwan, ada orang sakit ya, teman antum sakit, antum jenguk orang sakit misalnya, antum minta izin, afan ana ruqyah ya, gitu. Jangan dia minta duluan, jangan ruqyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat kalau bisa meruqyah orang, ruqyah, karena itu memberikan kemanfaatan. Kata Nabi, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Kalau kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, lakukan meruqyah. Apalagi kalau kita menjenguk orang sakit di rumah sakit ya jemaah. Ruqyah, baca Al-Fatihah. Baca. Tidak harus berjam-jam juga, antum baca Al-Fatihah 3 kali aja selesai. Ya. Dan tidak boleh menetapkan sekian kali, enggak. Maksudnya bebas antum baca berapa kali pun. Ya. Enggak harus hafal surat panjang-panjang, enggak. Al-Fatihah, sahabat Al-Fatihah toh sembuh. Karena yang penting kan kekuatan iman, kekuatan tauhidnya. Dan tanamkan yang sakit pun kekuatan tauhidnya bergantung kepada Allah. Allah sembuhkan. Ya. Yang ketiga, al-istirqa'u lil ghair, minta ruqyah untuk orang lain. Minta ruqyah tapi untuk orang lain. Hadhihi jaizatun wa la tunafi kamal tawakkul. Ini boleh dan tidak termasuk mengurangi kesempurnaan tawakal, bukan. Ini bentuk syafaat ya. Antum lihat surah An-Nisa 85. Memberi syafaat kebaikan kepada orang. Misalnya ya fulan, tolong saudara kita tuh si fulan atau si Alan lagi sakit. Kalau antum ruqyah lakana ahsan. Kayaknya bagus kalau antum ruqyah. Gitu. Jadi memberi syafaat bentuknya. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat. Yang berusaha untuk berbuat kebaikan kepada orang, perantara berbuat kebaikan kepada orang. Maka yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Niscaya kalian akan diberi pahala dan Allah akan menentukan apa yang dikehendaki melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi akan diberi pahala. Kita tidak meruqyah, cuman kita minta sama orang si fulan untuk meruqyah dia. Kasihan tuh sakit. Apalagi kalau mungkin antum misalnya bayar ya, tukang ruqyahnya boleh antum bayar, nanti akan bahas insyaallah. Antum bayar sudah, nih antum ruqyah si fulan
Gitu. Tidak masalah, minta ruqyah untuk orang tidak masalah. Nah, barulah yang keempat yang bermasalah, yaitu apa? Al-istirqa lin nafs. Meminta ruqyah untuk diri sendiri. Ini boleh, tapi wa tarkuha aula. Tapi kalau kita tinggalkan lebih afdal. Maka sebagian ulama menghukumi makruh. Tapi yang makruh ini kalau ada hajat menjadi boleh. Jadi mungkin hajatnya antum sakit kemana-mana sudah nggak sembuh-sembuh gitu kan, sehingga mencoba minta ruqyah kepada si fulan karena dikenal dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang, maka bisa hal demikian. Taib, sekarang turuk ruqyah, cara meruqyah. Al-awwal, yang pertama, al-qiraatul mubasyarah, membaca langsung, wan nafas, dan meniupkan fi wajhil murqi aw sadriha udhunihi, ke wajah atau dada atau telinga orang yang diruqyah atau pasien. Membaca langsung sambil meniupkan di wajah, dada atau telinganya pasien. Ini laki perempuan nanti dibahas ya. Yang kedua, al-imsaku ala mudil alam, ya, yakni meletakkan tangan di bagian yang sakit, ma'al qiraah dunan nafas, dibarengi membaca namun tidak harus ditiupkan karena sudah dipegang tangannya, dipegangkan tangannya ke tempat yang sakit. Dalilnya tadi, cuman kalau tadi kan untuk diri sendiri, sekarang untuk orang pun sama, pegang orang itu yang sakit di sebelah mana, ya toh? Lalu dibacakan tanpa ditiupkan karena sudah dipegang. 3, salisan atau as-salis, an yaqra'a fi yadayhi, dibacakan di kedua telapak tangan dia, maksudnya yang meruqyah, summa yamsah ala jasadihi, lalu ditiupkan, dibaca di tangan kan, ya tentu sambil ditiupkan kan ya di tangan. Nah kemudian summa yamsah, lalu diusapkan ala jasadihi, ke jasad dia sendiri, atau jasad ghairi, atau jasad pasien. Kama inda naum, persis seperti yang dilakukan saat mau tidur. Jadi mau tidur itu antum baca al-muawwidzat, al-falaq, an-nas, al-ikhlas, baca. Setelah itu diusapkan ke wajah, ke kepala, lalu ke tangan, lalu badan yang bagian depan semuanya. Ya, dibaca begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Begitu. Mau baca sambil dibaca dengan murattal juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuman kalau meruqyah itu suaranya dikeraskan lebih bagus ya. Maksudnya dikeraskan, jangan sir nih, jangan. Bahkan kalau meruqyah, kalau suaranya sir itu kita harus curiga. Kalau ada orang meruqyah suaranya sir, harus curiga. Kata para ulama, kalau ada orang meruqyah baca Quran keras tiba-tiba sir, ya, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairu, nah curiga, jangan sampai dia ketika itu minta kepada syaitan, waliyadzubillah. Taib, mana tadi? Taib. Yang keempat ya, rabi' an yaqra'a fil ma', membaca di air, summa yashrabahu, lalu diminum, au yagtasila bihi huwa au ghairuhu, lalu mandi. Siapa yang mandi atau yang minum? Dia yang membaca atau orang lain pasien. Kalau meruqyah sendiri ya berarti dia baca. Masya Allah jemaah, baca di air, minum, baca kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ke istri, ke anak kita, praktekkan ya. Ini memang khilaf ulama tentang membaca di air ya. Was-sahihu, pendapat yang benar, jawazuha, boleh. Kenapa? Ada liwurudi dzalik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Thabit bin Qais
Hadis riwayat Abu Daud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala alaihi, bahwa Nabi membaca kepada Sabit bin Qais fi ma'in, di air, summa sabbahu alaihi, lalu oleh Nabi dituangkan ke sahabat Sabit bin Qais. Imam Ahmad juga demikian. Imam Ahmad diceritakan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad, yakni Abdullah bin Al-Imam Ahmad. Kata putra Imam Ahmad itu Abdullah, dia mengatakan, ra'aituhu, aku melihat ayahku Imam Ahmad, yu'awwidhu fil ma', berdoa meminta perlindungan, dibaca di air, wa yashrabuhu al-maridhu, lalu orang yang sakit pasien meminumnya, wa yasubbu ala rasi minhu, dan oleh Imam Ahmad dituangkan, disiramkan kepada yang sakit dari air yang sudah dibaca. Demikian pula hadis Aisyah, anha kanat la tara ba'san, bahwasanya Aisyah memandang tidak mengapa, an yu'awwidha fil ma', membaca doa perlindungan di air, summa yusabba 'alal marid, lalu dituangkannya kepada yang sakit atau kepada pasien. Yang kelima. Jadi yang keempat ini ada khilaf, namun al-qaulu sahih jawazuha. Yang kelima, kitabatul ayati wal adhkar, menulis ayat-ayat dan zikir-zikir fil ina, di bejana ini di gelas, di mangkok. Summa yashrabuhu aw yaghtasilu bihi aw ghairuhu, lalu diminum atau dipakai mandi dia atau pasien. Perhatikan, wa hadza fi khilaf, ini juga ada khilaf sebagaimana nomor 4. Wal aula tarkuha, namun yang afdal tinggalkan dan mencukupkan dari ruqyah syar'iyyah. Jelas ya? Jadi berarti poin 5 kita tinggalkan, berarti cukup kita sampai poin ke berapa? Keempat. Hanya saja ya ikhwan, kenapa poin 5 juga kita bahas? Ya karena memang para ulama juga khilaf. Ada loh yang membolehkan. Apa yang membolehkan apa? Yang membolehkan apa dalilnya? Ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya. Dari Abu Daud, dia mengatakan sami'tu, Imam Abu Daud ini murid Imam Ahmad. Sunan Abu Daud yang punya Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud As-Sijistani itu murid Imam Ahmad ya. Jadi masya Allah para jamaah, ulama-ulama kita itu ada Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, Imam Bukhari guru Imam Muslim. Imam Abu Dawud ini muridnya Imam Ahmad. Apa kata dia? Sami'tu Ahmad su'ila. Aku mendengar Imam Ahmad ketika ditanya anir rajul, tentang seseorang yaktubul Qur'ana fi syai', yang dia tulis ayat Quran di sesuatu, summa yaghsiluhu yashrabuhu, lalu dia mandi atau minum. Qala, kata Imam Ahmad, arju alla yakuna bihi ba'sa. Kata Imam Ahmad, saya harap hal itu tidak masalah. Subhanallah. Ya. Inilah ikhwan, makanya hal-hal seperti ini kita harus, penuntut ilmu itu harus apa namanya? Harus luas wawasannya. Jangan sampai langsung haram, bid'ah. Enggak, ada khilaf ulama. Tapi mana yang rajih, mana yang gitu loh. Perhatikan Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim ya. Ikhtara Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Ibrahim Ibn Baz memilih al-jawaza. Yani Syekh Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Ibrahim, ulama kibar di Saudi, Syekh bin Baz itu memilih pendapat yang membolehkan. Tapi saya enggak melok Syekh bin Baz di poin ini saya. Tapi bukan berarti antum meremehkan para ulama itu, enggak, itu pendapat karena memang ada asar seperti itu. Jadi para salaf itu kalau ngomong enggak sembarangan, ada memang asarnya. Gitu ya. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa yurwa an Ibnu Abbas. Dasarnya dari riwayat dari Imam Ahmad dan disebutkan dari Ibnu Abbas. Tapi Syekh bin Baz apa kata beliau? Perhatikan perkataan beliau. Wal kitabatu fil waraq was sahn, ya, menulis ruqyah
di kertas atau di piring. Kalau di piring misalnya nulis di piring lalu piringnya siram air, ya coba. Atau di kertas lalu kertasnya dimasukin ke air gitu ya. Maka fa'alahu ya ba'dus salaf. Sebagian salaf melakukan itu. Ya. Waruwi an Ibnu Abbas, memang ada riwayat Ibnu Abbas, walakin lam yasbut, tapi tidak sahih ternyata. Wala ba'sa bihi, namun hal itu tidak mengapa. Dzakarahu, ini disampaikan Ibnu Qayyim fi Zad. Zad ini apa? Zadil Ma'ad. Walakinnar ruqyatu afdal. Tapi kata Syekh bin Baz, ruqyah dengan bacaan, bukan dengan ditulis begitu, itu lebih afdal. Jadi itu cuma ditulis masukin ini diminum. Tapi ini untuk ruqyah loh ya, untuk kesembuhan, bukan untuk penglaris. Awas, ruqyah untuk kesembuhan kalau sakit dan semisal. Taib. Kata Syekh bin Baz lagi, wa amma kitabatul ayat 'alal 'asa, adapun kalau menulis ayat Quran di tongkat, lalu yudrabu bihal masru', lalu tongkat itu dipukulkan kepada orang yang kesurupan atau yang semisal, au kitabatuha 'ala waraq, lalu atau ditulis di kertas, lalu wa yuhraku, ya lalu dibakar gitu ya, wa yatabakhar bihil marid, lalu dihisap asapnya oleh pasien, fal aqrabu al man'u, pendapat yang benar ini terlarang. Jelas ya? Jadi Syekh bin Baz kalaupun mau menulis itu hanya untuk diminum saja. Adapun ditulis di tongkat, dipukulkan tongkatnya, atau ditulis di kertas dibakar lalu dicium asapnya oleh yang sakit, maka pendapat yang benar al man'u ini terlarang. Jelas ya kawan? Baik. Ya berarti sesi 2 ya, insyaallah masih panjang ini. Ya, sesi 2 ya. Jadi nanti pembahasan masih ruqyah insyaallah. Termasuk nanti bagaimana kalau buka ruqyah center. Dibahas. Buka ruqyah center. Baik, sekarang masuk ke kitab Al-Mulakhas